Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada materi sejarah peradaban Islam. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang masuknya Hamzah pada agama Islam. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Umar bin Khattab yang secara tiba-tiba masuk pada agama Islam. Tentunya kita pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, kokohkanlah agama Islam dengan salah satu di antara dua orang yang Engkau paling cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Namun di situ akhirnya Allah mengabulkan doa Rasulullah dengan masuknya Umar bin Khattab. Kita tahu sendiri bahwa Umar bin Khattab adalah sosok yang tegas dan sangat berani. Sebelum beliau masuk Islam, beliau sangat getol sekali untuk memusuhi, memerangi sahabat Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri, terhadap dakwah-dakwah beliau ataupun segala macam siksaan yang dilakukan pada sahabat. Dan sosok Umar bin Khattab ini adalah suatu kebanggaan atau wujud dari kaum Quraisy. Maka ketika Umar bin Khattab masuk pada Islam, membuat kaum Quraisy atau orang-orang Mekah pada waktu itu terheran-heran, terkaget-kaget bagaimana seorang yang paling memusuhi Islam bisa masuk kepada agama Islam. Tentunya sebelum masuk ke agama Islam terdapat cerita-cerita atau riwayat yang membuat hati Umar bin Khattab sedikit demi sedikit tersentuh dengan agama Islam. Dikisahkan dalam suatu riwayat bahwasanya suatu malam Umar bin Khattab tidak tidur di rumahnya. Jadi beliau ingin berjalan-jalan. Dan pada saat itu juga beliau masuk ke Masjidil Haram. Dan ketika membuka tirai atau di balik tirai terdapat Rasulullah SAW yang sedang sholat dan melantunkan bacaan Al-Quran. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Umar bin Khattab untuk mendengar atau menguping secara sembunyi-sembunyi. Dan pada waktu itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah. Dan dari surat Al-Haqqah itulah terdapat mukjizat tersendiri atau anugerah tersendiri sehingga hati Umar terketuk sedikit demi sedikit. Namun dari peristiwa itu apakah Umar langsung masuk Islam begitu saja? Rupanya tidak. Jadi fanatisme terhadap golongan atau agama nenek moyang masih kental pada jiwa Umar, sehingga walaupun hatinya sudah terketuk, tapi dia tidak mau untuk mengakui bahwa dirinya akan beragama Islam seperti itu. Dan wujud fanatisme itu terlihat ketika suatu hari Umar pergi menghunus atau membawa pedangnya untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan di situ dia bertemu dengan salah seorang, dan di situ dikisahkan bahwa mau kemana engkau Umar? Aku ingin membunuh Muhammad. Tetapi diberitahu bahwa coba kau sebelum datang ke Nabi Muhammad, apakah engkau tidak takut dimusuhi oleh Bani Hisham atau Bani Muthalib? Maka Umar menjawab, sungguh engkau telah termasuk ke dalam kaum Sobiin atau yang dianggap adalah orang Islam. Selanjutnya, coba kamu cek terlebih dahulu bahwa adikmu dan iparmu di rumahmu, apakah dia sudah masuk Islam atau belum. Riwayatnya hampir seperti itu. Akhirnya Umar kembali untuk menemui adik dan ipar. Dan ketika mau masuk, rupanya Umar
mendengar. Jadi di dalam rumah itu selain ada Ipar dan adik Umar, terdapat Khobab. Khobab ini adalah sahabat Rasulullah yang sudah masuk Islam dan sering datang ke rumah adik Umar untuk membawa atau membacakan shahifah Al-Quran. Dan waktu itu sedang dibacakan surat Toha. Mendengar gelagat Umar yang mau masuk rumah, maka Khobab segera sembunyi di balik rumahnya, di balik rumah adik Umar tersebut. Dan karena Umar sudah tahu bahwa Khobab membacakan Al-Quran atau shahifah tadi, beliau segera bertanya kepada Ipar dan adiknya. Dan ketika itu pula Iparnya menjawab, "Sudikah kalau kebenaran itu berada di luar agamamu?" Maka perkataan itu membuat Umar langsung marah sehingga memukul dan menendangi Iparnya hingga jatuh. Dan adik perempuan tadi ingin menyelamatkan suaminya, tetapi dipukul oleh Umar sehingga membuat wajahnya berdarah. Dari situlah, karena Umar sosok yang pemberani dan memiliki wibawa tinggi, disitu luluh melihat adiknya berdarah karena dipukul olehnya. Maka pada saat itu juga hatinya luluh dan ingin mengambil shahifah yang dipegang oleh adiknya, tetapi oleh adiknya dilarang karena Umar termasuk orang yang najis atau belum masuk Islam. Maka jika Umar ingin mengambil shahifah atau membaca shahifah itu yang berisi tulisan Toha tadi, beliau harus membersihkan diri atau mandi terlebih dahulu. Maka Umar segera mandi, berdiri dan mandi, dan disitulah Umar masuk Islam secara perlahan. Dan mendengar Umar masuk Islam, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni" yang ada di surat Toha, maka Khobab muncul di balik rumah tadi dan berkata kepada Umar, "Sesungguhnya engkau adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar engkau masuk kepada Islam." Jadi doa Rasulullah terwujud dengan masuknya Umar bin Khattab kepada agama Islam. Hal itu menunjukkan bahwa Umar adalah sosok yang dicintai oleh Allah daripada Abu Jahal yang tetap kafir dan memusuhi Rasulullah. Setelah peristiwa yang terjadi di rumah adik Umar tadi, selanjutnya Umar berangkat menuju kediaman Rasulullah SAW. Dan ketika sampai di rumah, beliau mengetuk pintu dan sambil menenteng pedang, dan akhirnya dilihat oleh penjaga rumah Rasulullah. Dan pada waktu itu Rasulullah masih di dalam rumah dan belum mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga setelah itu ada Hamzah. Hamzah adalah orang yang masuk pada Islam 3 hari sebelum Umar. Jadi Hamzah masuk 3 hari sebelumnya, 3 hari setelahnya Umar masuk Islam. Dan disitulah sedikit terjadi kesalahpahaman. Jadi dikira Hamzah bahwa Umar mendatangi Rasulullah untuk membunuh Rasulullah. Namun siapa sangka bahwa dengan tegas Umar bersaksi, bersyahadat bahwa beliau masuk Islam. Dan masuknya Umar ini kepada agama Islam diberi sambutan dengan teriakan takbir yang menggema sampai ke Masjidil Haram dan membuat seisi kota Mekah tahu bahwa sekarang Umar masuk kepada agama Islam. Dan masuknya Umar pada agama Islam ini merupakan pukulan telak bagi kaum kafir Quraisy yang selama ini memusuhi Islam. Jadi dengan masuknya Umar kepada Islam membuat Islam lebih berani kembali untuk
mendakwahkan secara terang-terangan. Semoga dari sini kita bisa mengambil manfaat dari cerita Umar radhiyallahu anhu. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.